Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin mereview beberapa saham yang mungkin bisa teman-teman dapat pantau atau teman-teman dapat watchlist dalam perdagangan minggu depannya, teman-teman. Oke, kita akan langsung saja ke charting tools kita. Untuk yang pertama-tama, kita akan melihat indeks kita terlebih dahulu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, indeks kita di perdagangan hari ini ditutup menguat plus 0,52% di level harga 6.645, yang dimana teman-teman dapat perhatikan juga dia membentuk candlestick three white shoulders, teman-teman. Sebenarnya itu adalah pembentukan pattern candlestick untuk continue bullishnya. Tetapi ya teman-teman perhatikan juga indeks kita masih berada di range level yang telah kita tandakan, yang dimana dia masih sideways saja teman-teman, dia belum kemana-mana. Jadi kalau dia belum membreak area yang telah kita tandakan di atas, tandanya dia masih sideways. Jadi lebih baik dengan kondisi market kita yang seperti ini, kita disarankan untuk fishing bottom aja teman-teman. Jangan mencoba buy on breakout dulu, karena sudah beberapa kali kita perhatikan ketika kita merekomendasi saham-saham dengan metode buy on breakout, masih false break teman-teman, masih false break. Jadi kita lebih baik dengan kondisi market kita yang sekarang, kita fishing bottom aja atau melihat saham-saham yang berada sedang di area supportnya teman-teman. Gitu. Oke, kita akan langsung saja. Pertama-tama kita membahas saham BBYB teman-teman. Nah, untuk BBYB sendiri, teman-teman dapat perhatikan pada perdagangan hari ini dia ditutup menguat plus 7,56% di level harga 1920, yang dimana itu menjadi suatu yang positif untuk pergerakan BBYB. Seperti yang teman-teman perhatikan juga, ketika dia menyentuh area Fibo 618-nya, dia langsung direjectkan ke atas, dan di sini teman-teman dapat perhatikan, di sini dia sebenarnya adalah key level yang harus dia lewati. Sebenarnya kita berharap dia mampu membreakout area itu, dan kita menunggu beberapa hari ke depan perdagangannya. Kita berharap setidaknya 2-3 hari dia mampu bertahan di level itu, teman-teman. Ketika dia mampu bertahan di level itu, kita bisa asumsikan adalah dia masih mau naik gitu. Jadi ketika dia masih berada di level di bawah 1965, di level harga sekarang, saya belum sarankan bagi teman-teman apabila teman-teman ingin coba masuk di saham BBYB ini, teman-teman masuk. Kenapa? Resikonya masih terlalu besar teman-teman. Karena teman-teman perhatikan juga range BBYB ini ketika bergerak cukup gede. Untuk ke stop loss-nya aja sekitar 13-14%. Jadi ketika kita trading itu teman-teman jangan pikirkan untungnya dulu atau rewardnya dulu. Perhatikan dulu risikonya. Kalau seandainya risikonya sudah terlalu besar, saya sarankan teman-teman wait and see aja dulu. Perhatikan structure marketnya terbentuk seperti apa. Apakah dia akan kembali di bawah, ke bawah, atau dia mampu bertahan di atas 1965 teman-teman. Jadi kita menunggu momentum yang tepat untuk masuk di saham BBYB ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya sahamnya di harga bawah ketika dia menyentuh Fibo 618, teman-teman masih dapat hold sahamnya. Teman-teman masih dapat hold sahamnya. Perhatikan apakah dia mampu membreakout area 1965 atau tidak di perdagangan besok, teman-teman. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok dia belum mampu, teman-teman bisa melakukan realisasi profit terlebih dahulu dan cari opportunity di saham yang lain, teman-teman. Gitu. Jadi untuk BBYB ketika teman-teman sudah take profit dia masih naik, tidak usah pedulikan, kita tunggu structure marketnya berikutnya seperti apa. Kita tunggu dan pastikan bahwasanya dia masih mampu bertahan di level 1965. Ketika beberapa hari perdagangan dia mampu bertahan di level itu, baru kita bisa mencoba masuk kembali di saham BBYB ini. Gitu, teman-teman. Nah, itu untuk BBYB. Selanjutnya kita membahas saham BABP, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, BABP ini juga dia mempunyai news yang cukup baik sebenarnya, yang dimana dia sedang ingin melakukan private placement, tetapi news baiknya itu tidak disambut positif dengan pergerakan pasarnya, teman-teman. Tidak disambut baik dengan pergerakan pasarnya. Jadi bagi teman-teman yang mempertanyakan untuk mencoba masuk atau average down di saham BABP ini sendiri, saya sarankan jangan dulu. Saya sarankan jangan dulu. Kenapa saya katakan begitu? Teman-teman perhatikan, ini adalah key level yang kita tandakan, yang dimana dia tidak boleh turun di bawah itu. Tetapi di perdagangan pada tanggal 27 kemarin dia di breakout, teman-teman. Dia di breakout di perdagangan hari ini,
dia mencoba kembali di atas 149, tapi tidak mampu, dia direjekkan kembali ke bawah, yang dimana itu menjadi suatu asumsi bahwasanya saham ini besar kemungkinan akan membentuk lower low baru, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan membentuk lower low baru. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mencoba masuk atau average down di saham ini, lebih baik jangan dulu, wait and see dulu, teman-teman. Kita tunggu dia structure marketnya terbentuk seperti apa kembali, gitu. Jadi jangan mencoba spekulasi yang dimana saham itu berisnya sangat signifikan, gitu. Takutnya teman-teman makin sangkut. Jadi lebih baik kita menunggu momentum yang tepat, baru kita masuk atau average down untuk saham BABP ini, gitu. Oke, selanjutnya kita membahas saham Link, teman-teman. Nah, untuk saham Link sendiri, ada yang menarik, teman-teman. Ada yang menarik. Di perdagangan hari ini, teman-teman dapat perhatikan, eh, teman-teman dapat perhatikan yang dimana saya sudah rekomendasi juga di channel Telegram yang dimana dia telah membreakout area base-nya. Dia telah membreakout area base-nya pada open market tadi dia membreakout dengan open gap. Dia membuka dengan open gap, tetapi berjalannya perdagangan dia turun menutup gap-nya, teman-teman. Dia menutup gap-nya dan itu menjadi suatu hal yang positif untuk pergerakan link ini ke depannya, teman-teman. Jadi untuk link sendiri juga di perdagangan besok saya merekomendasikan untuk teman-teman bisa perhatikan atau watchlist untuk beli atau masuk di saham link ini, teman-teman. Karena secara price action dan movement-nya juga sudah mendukung, momentumnya juga sudah mendukung untuk kita memasuki saham link ini, teman-teman. Yang penting teman-teman jaga-jaga dengan stop loss di level harga 4180 gitu. Jadi untuk link ini teman-teman dapat perhatikan TP1-nya di level 5100 gitu, teman-teman. Karena secara structure market dia oke dan secara news juga dia oke sih, walaupun secara osilator dia golden cross dikatakan orang, tetapi saya menganalisanya secara classical technical analysis yang dimana saya melihat secara structure marketnya, saya melihat price movement-nya, teman-teman, bukan melihat osilatornya. Karena apa? Teman-teman harus ketahui ketika kita trading secara modern analysis, yang dimana modern analysis ini menggunakan indikator yang moving average, Bollinger Band, stochastic, MACD, dan lainnya, teman-teman harus mengerti tentang yang namanya indikator, yang dimana indikator itu lagging. Lagging itu dalam arti kata dia terlambat bergeraknya atau memberi informasi, teman-teman. Jadi informasi yang paling cepat dan akurat adalah candlestick atau price movement itu sendiri, teman-teman. Price movement itu sendiri. Jadi kembali ke teman-teman, apakah teman-teman ingin mencoba mengkombinasikannya dengan modern analysis? Itu bisa aja, itu sah-sah aja. Tapi saya pribadi, saya lebih ke technical classic analisisnya, teman-teman. Saya lebih ke classical technical analisisnya. Begitu. Jadi untuk osilator sendiri, kenapa saya pasangkan di sini? Saya lebih prepare untuk melihat divergennya aja. Saya lebih prepare untuk melihat divergennya aja. Saya tidak melihat closingan golden cross-nya atau dead cross-nya. Saya lebih prepare untuk melihat divergennya aja, teman-teman. Gitu. Nah, kembali ke link sendiri. Untuk link sendiri secara price movement-nya dan momentumnya juga dia sudah oke. Bagi teman-teman yang mempertanyakan apakah link ini kita bisa masuk atau tidak, saya pribadi secara analisa saya merekomendasikan untuk masuk di saham link ini. Sekarang kembali ke teman-teman, yang penting perhatikan risikonya kurang lebih sekitar 5,86%. Itu adalah risiko yang harus teman-teman siap terima ketika movement-nya tidak sesuai dengan analisa kita, teman-teman. Gitu. Oke, itu untuk link. Selanjutnya kita membahas saham Medco, teman-teman. Nah, untuk saham Medco sendiri, teman-teman dapat perhatikan di video sebelumnya atau di channel Telegram kita juga, saya sudah merekomendasikan saham ini ketika dia memasuki area 475, teman-teman dapat masuk untuk saham Medco ini dan manfaatkan momentum rebound sementaranya, teman-teman. Kenapa saya katakan begitu? Secara structure market dia masih bearish, teman-teman. Secara structure market dia masih bearish. Dan saya juga katakan di channel Telegram kita, ketika dia menyentuh area 545, teman-teman bisa melakukan realisasi taking profit dulu. Gitu. Kenapa? Kita tidak tahu apakah dia akan membreakout area channel trendline-nya atau malah direjectkan kembali, teman-teman. Kita tidak tahu. Jadi, setidaknya kita ketika dia sudah menyentuh area TP1, kita realisasikan dulu profitnya.
Apabila di perdagangan besok dia masih mampu naik dan membreakout area channel trendline-nya, ya sudah, biarkan saja. Setidaknya kita sudah make money di saham MEDC ini, gitu. Ketika dia telah membreakout di perdagangan besoknya dan dia mencoba retest di area channel trendline-nya, di situ teman-teman bisa manfaatkan momentumnya kembali untuk masuk di saham Medco ini, teman-teman. Gitu. Jadi, ketika teman-teman menjual saham dan saham itu naik, jangan pernah sesali, teman-teman. Jangan pernah sesali. Itulah yang membuat teman-teman itu nanti tidak tahu kapan harus menjual atau take profit di saham yang telah teman-teman beli. Gitu. Jadi bagi teman-teman sendiri yang mempertanyakan Medco, apakah teman-teman bisa masuk di saham ini? Saya belum merekomendasikan beli untuk saham Medco ini. Lebih baik teman-teman wait and see dulu. Kita lihat structure marketnya seperti apa. Dua kemungkinan yang bisa kita gunakan, dua skenario yang bisa kita gunakan apabila teman-teman mempertanyakan momentum yang bagus untuk masuk di saham Medco ini, teman-teman. Ini adalah area yang bagus untuk teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham Medco ini. Bisa jadi dia seperti ini spekulasi kita, teman-teman. Dia mencoba retest ke sini dulu. Dia mencoba retest. Dia breakout. Dia retest. Baru dia kembali up, teman-teman. Dia menuju area resisten yang kita telah tandahkan. Begitu, teman-teman. Jadi, untuk Medco sendiri ada dua metode yang bisa kita gunakan ketika dia breakout, tunggu dia retest, atau di perdagangan besok dia belum mampu membreakout area channel trendline-nya, dia retest di area yang telah kita tandain ini, baru dia akan breakout area channel trendline-nya, teman-teman. Gitu. Jadi, untuk update Medco sendiri, kita akan update di channel Telegram. Jadi, bagi teman-teman yang ingin update-nya, teman-teman boleh gabung di channel Telegram kita. Di situ kita nanti dapat sharing, dan di situ kita juga dapat diskusi, teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas saham Excel, teman-teman. Untuk saham Excel sendiri, ada sesuatu yang sangat menarik untuk saham ini, teman-teman. Sebentar ya, kita lihat. Pertama-tama, kita hapus saja. Saya ulangin cara analisanya, teman-teman. Saya akan ulangin cara analisanya. Teman-teman dapat perhatikan, ini adalah channel trendline-nya. Teman-teman perhatikan yang dimana dia sangat aktif dengan channel trendline-nya, teman-teman. Sebentar ya. Teman-teman dapat perhatikan. Teman-teman dapat perhatikan ini. Ini adalah area channel trendline, teman-teman. Ini adalah area channel trendline yang dimana dia sangat bereaksi dengan area channel trendline-nya, teman-teman. Tetapi ketika dia menyentuh area channel trendline ini, dia belum mampu membuat higher high baru, teman-teman. Di sini dia masih membuat high, higher low, higher high, higher low. Di sini dia belum mampu membuat higher high baru, yang dimana dia belum mampu melewati area ini, sehingga dia mencoba membuat higher low baru, tetapi teman-teman dapat perhatikan di sini dia di breakout, teman-teman. Di sini dia di breakout dengan candle yang sangat impulsif. Di sini dia di breakout, tetapi di perdagangan beberapa waktu berikutnya setelah dia membreakout area channel trendline ini, teman-teman. Teman-teman dapat perhatikan di sini dia tidak membuat namanya lower low baru. Dalam 1 minggu lebih dia belum membuat lower low baru. Sebenarnya itu ketika teman-teman analisa saham ini atau sudah watchlist saham ini sangat menarik. Kenapa? Ketika dia telah membuat low dan beberapa waktu berikutnya, beberapa hari ke depannya dalam 1 minggu bahkan lebih, dia belum membuat lower low baru. Tandanya saham ini cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Dan benar aja, teman-teman. Dan benar aja. Kenapa saya katakan begitu? Sebenarnya kalau teman-teman cermati atau sudah pantau saham Excel ini, teman-teman udah perhatikan apa yang dia telah buat, teman-teman. Pattern apa yang dia telah buat. Teman-teman dapat perhatikan. Nah, kalau teman-teman dapat perhatikan secara minornya di sini, dia telah membuat pattern double bottom, teman-teman. Ini bottom 1, ini bottom 2. Yang dimana ketika dia membreakout area double bottomnya ini, dia langsung dilarikan ke atas, teman-teman. Dia langsung running ke atas. Dia langsung lari harganya ke atas, teman-teman. Sehingga dia membuat gap di sini, teman-teman. Dia membuat gap. Jadi, bagi teman-teman yang sudah masuk, teman-teman bisa hold barangnya. Teman-teman bisa hold barangnya. Cukup stop jaga-jaga stop loss-nya di bawahnya aja, teman. Di bawah double bottom-nya aja. Di level harga 3080. Itu adalah area stop loss kita, teman-teman. Jadi tadi juga di channel Telegram saya katakan
apabila Anda mencoba retest di level harga 3180 bahkan di 3100, saya langsung katakan rekomendasi beli saham Excel ini, teman-teman. Saya langsung katakan begitu. Tetapi dia tidak sampai ke situ. Dia tidak sampai ke situ, malah langsung di runningkan ke atas gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk saham Excel ini sangat menarik, tetapi tidak disarankan langsung masuk lagi, teman-teman. Tidak disarankan. Kenapa? Risikonya cukup gede. Risikonya cukup gede. Mending teman-teman tunggu dia retest ke 3160 sampai ke 3180. Tunggu dia menutup gap-nya, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham Excel ini, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah masuk, teman-teman bisa hold sahamnya, teman-teman bisa hold sahamnya. Bagi teman-teman yang belum masuk atau ingin mencoba masuk di saham Excel ini, tunggu dia retest di level harga 3160 sampai ke 3180. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, itu adalah area gap-nya. Yang kedua, teman-teman harus ingat indeks kita masih sideways, teman-teman. Indeks kita masih sideways. Jadi sangat beresiko ketika harga sudah bergerak, kita mencoba ikut masuk. Risikonya masih lebih tinggi, teman-teman, dengan indeks kita yang sekarang. Gitu. Jadi untuk Excel sendiri, teman-teman bisa perhatikan area 3180 sampai 3160. Apabila teman-teman ingin mencoba masuk di saham ini. Gitu. Oke, itu untuk Excel. Selanjutnya saya akan membahas saham ESA, teman-teman. Untuk ESA ini sendiri, teman-teman dapat perhatikan, di sini dia telah membreakout area channel trend line-nya, teman-teman. Dia membreakout area channel trend line-nya. Nah, di sini telah dia breakout area channel trend line-nya, dan dia langsung di-up-kan ke atas. Di perdagangan hari ini dia ditutup plus 6,38%, teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah masuk, teman-teman bisa hold sahamnya, besar kemungkinan dia ke level harga 554. Itu adalah area TP yang bisa teman-teman perhatikan untuk realisasikan profitnya untuk saham ESA ini. Tapi bagi teman-teman yang belum masuk di saham ini, jangan coba-coba kejar, teman-teman. Ingat, jangan coba-coba kejar sahamnya. Tunggu aja dia retest ke 472. Ini adalah area yang bagus untuk teman-teman coba masuk. Nah, tunggu dia masuk ke area ini, baru teman-teman bisa ikut sahamnya. Jangan coba-coba teman-teman mengejar ketika dia sudah running seperti ini, teman-teman. Sangat berisiko gitu. Tapi lain hal, apabila di perdagangan tadi teman-teman dapat lihat dia sudah bermain di atas 476. Dia sudah bermain di atas 476, misalnya di sesi perdagangan tadi teman-teman dapat melihat dia di 480. Teman-teman bisa masuk. Kenapa? Harganya sudah bermain di atas 476 gitu. Tetapi dengan kondisi sekarang dia sudah close terlalu tinggi, saya belum sarankan dulu. Kenapa? Resikonya cukup gede, teman-teman. Resikonya cukup gede. Jadi tunggu dia retest ke area yang telah kita tandakan, baru kita ikut follow the trend-nya. Gitu, teman-teman. Oke? Itu untuk ESA. Selanjutnya kita membahas saham SMGR. Ini adalah saham terakhir yang saya bahas di video ini. Untuk SMGR sendiri, teman-teman dapat perhatikan dalam beberapa hari perdagangan dia belum membentuk lower low baru, dan dia tepat berada di area Fibo 618 secara minornya kita telah tandakan. Teman-teman dapat perhatikan dia belum mampu membuat lower low baru, yang dimana itu menjadi suatu hal yang bagus untuk saham SMGR ini. Jadi di beberapa hari sebelumnya juga saya sudah katakan, apabila teman-teman ingin mencoba spekulasi di saham SMGR ini, teman-teman dapat lakukan. Yang penting teman-teman perhatikan area stop loss-nya. Dia tidak boleh breakout di bawah ini, teman-teman. Dia tidak boleh breakout di bawah 6550. Jadi apabila dia close di bawah 6550, teman-teman dapat keluar di saham SMGR ini. Gitu. Memang key level pentingnya itu di 7100. Itu adalah area yang telah kita tandakan. Itu adalah area pentingnya. Tetapi ingat, secara structure market ada yang cukup menarik saham SMGR ini. Ada yang cukup menarik. Yang dimana dia belum membuat lower low baru. Dia belum membuat lower low baru, dan itu menjadi suatu yang cukup menarik untuk kita mencoba spekulasi masuk di saham SMGR ini, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang perhatikan di video saya yang sebelumnya, apabila teman-teman sudah masuk di area-area 6725 atau 6750, teman-teman bisa pegang barangnya. Teman-teman bisa pegang barangnya. Yang penting perhatikan stop loss-nya di bawah 6550, teman-teman. Untuk swing dalam medium term masih oke secara structure-nya nih. Kenapa? Ini adalah bottom terakhir di level harga 6550. Itu adalah key level penting yang dia tidak boleh breakout, teman-teman. Tidak boleh breakout. Selagi dia masih berada di atas area itu, teman-teman masih bisa coba akumulasi saham ini pelan-pelan. Gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk SMGR.
Untuk update-nya yang saham yang saya review di video, saya akan update di channel Telegram. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat update-annya atau teman-teman yang pengen sharing-sharing, teman-teman boleh gabung, nanti kita di situ dapat diskusi sama-sama, kita di situ dapat sharing sama-sama teman-teman. Sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.